Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Risalah Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Wala yad'ufu an yaqula laisa bimakhluk, dan dia tidak merasa lemah untuk mengatakan Al-Quran benar-benar bukan makhluk. Qal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu, sebab sesungguhnya pembicaraan Allah benar-benar tidak terpisah dari Allah. Ya'ni, yaitu sifatul kalami sifatun qa'imatun bidzatillahi tabaraka wa ta'ala. Sifat berbicara adalah sifat yang melekat pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin yatakallamu mata sya'a wa idza sya'a, tetapi Allah berbicara kapan dia menghendaki dan apabila dia menghendaki. Sifatul kalami, sifat berbicara. Kalamullahi laisa bibainin minhu, pembicaraan Allah tidak terlepas darinya. Yaruddu 'alal mu'tazilati alladhina yaqulun, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ini membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan khalaqahu bighairi mahal, Allah menciptakan pembicaraannya bukan pada suatu tempat. Allah menciptakan pembicaraannya tidak di suatu tempat. Fal kalamu sifatullahi mithlul qudrah mithlul iradati minas sifatil azaliyatil qa'imati bidzatihi subhanahu wa ta'ala. Maka berbicara adalah sifat Allah seperti berkuasa, seperti menginginkan, termasuk sifat-sifat yang abadi yang melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia sifatu kamal, sifat berbicara adalah sifat kesempurnaan. Wa kama annahu yakhluqu mata syaa' yatakallamu mata syaa', sebagaimana sesungguhnya Allah menciptakan kapan dia menghendaki, Allah berbicara kapan dia menghendaki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, sesungguhnya perkara Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kepadanya terjadilah, maka sesuatu itu terjadi.
Fasifatul kalami sifatu dzat. Maka sifat berbicara adalah sifat dzat, sifat diri. Lakinnahu yatakallamu wa yuhi wa yakhluqu wa yarzuqu bikalamih. Tetapi Allah berbicara, memberikan wahyu, menciptakan dan memberi rizki dengan perantara pembicaraannya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kepadanya terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Faqauluhu, maka perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, laisa bibainin minhu, yang betul-betul tidak terlepas dari Allah. Yaitu inna kalamahu ta'ala qaimun bidzatih. Sesungguhnya pembicaraan Allah yang maha tinggi melekat pada zatnya. Wa ammal qur'anu fayusma'u wa kalamuhu yusma'. Adapun Al-Quran, maka pembicaraan Allah yang bisa didengar, dan pembicaraan Allah bisa didengar. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, araftum, kalian mengetahui. Qauluhu, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, laisa bibainin minhu, yang benar-benar tidak terlepas dari Allah. Ma maksuduh, apa maksud perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, laisa bibainin minhu? Maksuduhu, maksudnya adalah anna hadhihi sifata qaimatun bidzatih. Sesungguhnya sifat berbicara ini adalah sifat yang melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Raddan 'ala al-mu'tazilati alladhina yaqulun khalaqahu bighairi mahal. Untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah menciptakan pembicaraannya bukan pada suatu tempat. Qal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, walaysa minhu syai'un makhluk, dan sesuatu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuatu yang melekat pada zat Allah, seperti sifat berbicara. Sifat berbicara adalah sesuatu atau sifat yang melekat pada zat Allah. Sesuatu yang melekat pada zat Allah atau sifat yang melekat pada zat Allah bukan makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fih. Jauhilah berdebat dengan orang yang mengada-ngada terkait Al-Quran. Ungdur kaifa yu'akkid. Lihatlah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menguatkan. Lakin huna la mahtaja radhiyallahu anhu al-munadharata nadhar. Tetapi di sini ketika Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu membutuhkan untuk berdebat,
Beliau berdebat. Lamma ulji'a ilaiha nadhara ibn Abi Du'ad wa nadhara ghairah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala membutuhkan berdebat, beliau berdebat dengan Ibnu Abi Du'ad dan berdebat dengan selainnya. 'Inda ad-darurati wa 'inda al-hajah, yaitu ketika mendesak dan ketika diperlukan. Wa 'inda man yuridu an yatalaqqa ad-da'wata wal haqq. Dan debat itu dilakukan ketika mendesak dan ketika diperlukan, mendebat orang yang menerima dakwah dan kebenaran. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, jauhilah berdebat dengan orang yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran makhluk dan selainnya. Wa man waqafa fih, dan jauhilah berdebat dengan orang yang meyakini apa yang diyakini orang-orang waqifah terkait Al-Quran. Faqal, lalu dia berkata, la adri makhlukun aw laysa bimakhluk. Saya tidak tahu Al-Quran itu diciptakan atau tidak diciptakan. Huna lamma ja'at fitnatul qawli bi khalqil Qur'ani wa hasala iftiraqun baina ahli sunnati wa baina al-jahmiyati wal mu'tazilati wa ghairihim, nasha'a mimman yantami ila sunnati man yaqul al-Qur'anu kalamullah wa lafzi bihi makhluk. Di sini ketika fitnah mengatakan Al-Quran makhluk muncul, dan ketika terjadi perpecahan di antara ahlu sunnah dan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan selain mereka, nampaklah dari orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah yang mengatakan Al-Quran pembicaraan Allah dan lafadzku terhadap Al-Quran makhluk. Fa'ankara alaihimul imamu Ahmad. Lalu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengingkari mereka. Imam Ahmad dan imam-imam selainnya rahimahumullah memperingatkan dari pernyataan lafadzku terhadap Al-Quran makhluk, memperingatkan darinya dan mengingkarinya karena dua sebab. Sebab pertama, sesungguhnya ungkapan ini adalah ungkapan yang baru, yaitu ungkapan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadzku terhadap Al-Quran diciptakan. Dan betapa banyak perkara-perkara yang baru di dalam agama menghancurkan agama dan menghancurkan sunnah. Sebab yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, ketika kekuatan mereka melemah dan ketika kekuatan ahlu sunnah menguat, mereka mengatakan Al-Quran makhluk dengan perantara perkataan ini, ungkapan ini, yaitu ungkapan lafadzku terhadap Al-Quran makhluk. Dia berkata kepadamu, lafadzku terhadap Al-Quran makhluk. Dengarkan alif, lam, mim.
lafadzku terhadap Al-Quran diciptakan, makhluk. Padahal mereka menginginkan mengatakan Al-Quran makhluk, tetapi mereka tidak bisa mempertegas. Maka imam-imam Ahlu Sunnah wal Jamaah menginginkan menghilangkan celah ini untuk mereka. Ya, termasuk kaidah bahwasannya sesuatu yang mengandung dua kemungkinan dari ungkapan-ungkapan, yang satu benar dan yang lain tidak benar, maka ungkapan itu ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 104, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina, wa qulu unzurna, dan katakan unzurna, lihatlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina adzabun alim, dan untuk orang-orang kafir azab yang sangat menyakitkan. Huna lamma ja'at fitnatul qawli bi khalqil qur'ani wa hasala iftiraqun baina ahli sunnati wa baina al-jahmiyati wal mu'tazilati wa ghairihim, nasha'a mimman yantami ila sunnati man yaqul al-Qur'anu kalamullahi wa lafzi bihi makhluk. Di sini ketika fitnah mengatakan Al-Qur'an makhluk muncul, dan perselisihan antara ahlu sunnah dan antara orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan selain mereka terjadi, nampaklah orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah yang mengatakan Al-Quran pembicaraan Allah dan lafadzku terhadap Al-Quran diciptakan makhluk. Fa'ankara alaihimul imamu Ahmad, maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengingkari mereka. Li'annaka lamma taqul, sebab ketika kamu mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadzku terhadap Al-Quran diciptakan, kalimatu lafzi mujmalah, perkataan lafadzku global, tahtamilu an yurada bihal malfuz, ada kemungkinan dimaksudkan dengan lafadzku atau lafadz adalah yang dilafatkan, yakni nafsal Quran, yaitu Quran itu sendiri. Wa tahtamilu an yurada biha nafsul lafdzil ladzi yatakallamu bihi wa yalfidhuhul mutakallim, dan mengandung kemungkinan yang lain dimaksudkan dengan lafadzku terhadap Al-Quran, lafadz, dimaksudkan lafadz itu sendiri yang orang berbicara dengannya dan orang yang berbicara mengucapkannya. Falamma kanat tahtamilul batila, maka ketika ucapan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadzku terhadap Al-Quran makhluk, mengandung kemungkinan yang batil, yaitu kemungkinan yang dilafatkan. Lafzi di situ maknanya adalah yang dilafatkan, yaitu Quran itu sendiri. Quran itu sendiri kalau dikatakan makhluk adalah batil. Waqad yastaghilluhal Jahmiyatu wal Mu'tazilatu wa ghairuhum mimman yaqul Al-Qur'anu makhluk. Dan kadangkala ucapan itu dimanfaatkan oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan selain mereka yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Qad yastaghilluha litadlilin nas, kadangkala mereka memanfaatkan ucapan itu untuk menyesatkan manusia. Lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadzku terhadap Al-Quran
makhluk diciptakan wa yaqsidul malfudha al-kalam, dan dia menghendaki dari ucapan lafzi, lafadzku adalah yang dilafatkan, yaitu pembicaraan Allah. Pembicaraan Allah diciptakan, itu yang diinginkan. Qala Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, man qala lafzi bil Qur'ani makhluqan fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran diciptakan, maka dia pelaku bid'ah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.